Hai Sobat Ngopsur, balik lagi bareng gue Tasya. Kemarin-kemarin kita di beberapa video udah bahas soal ya beberapa pengalaman gue lah ketika menjadi jurnalis dan di lapangannya itu seperti apa. Terus ada beberapa tips juga ya kan. Hari ini gue mau bahas yang sebenarnya gak cuma bermanfaat buat, semoga bermanfaat sih. Gak cuma buat jurnalis doang, tapi juga buat siapapun yang membuat press release. Singkatnya press release adalah pernyataan resmi gitulah yang di-share ke jurnalis atau media untuk nanti kemudian diolah jadi berita. Tapi pada kenyataannya tidak semua press release itu nyaman dibaca. Jadi jangankan buat dibikin beritanya gitu, dibaca aja kita males. Nah, ini sebenarnya lebih curhat aja sih. Cuma ya kalau misalnya kalian yang nonton ternyata orang yang sering bikin press release, mungkin ini bisa jadi insight sih atau buat jadi masukan lah ya. Jadi ada beberapa poin yang udah gue catat nih yang sebaiknya nggak kalian tulis ketika membuat press release. Yang pertama nih ya, nggak lengkap. Jadi kan biasanya jurnalis itu kalau nulis entah jurnalis cetak, TV, radio itu kan pasti menuliskan unsur 5W1H kan. Jadi paling nggak usahakan di dalam press release-nya itu lengkap 5W1H itu gitu. Setelah itu baru foto pelengkap nih. Sebenarnya ini nggak selalu dibutuhkan sih, apalagi kalau misalnya jurnalisnya ikut ke lapangan. Tapi di beberapa kasus misalnya press release-nya ini launching produk, terus jurnalisnya ini nggak datang ke lapangan ataupun nggak merasakan langsung produknya. Mereka tentu butuh foto dong ya buat deskripsi atau nanti buat ya di foto yang dimasukin di medianya. Tapi kalau misalnya fotonya nggak dikirim, pakai foto apa? Dan masih banyak ternyata yang ngirimin foto yang nggak layak gitu. Selain nggak ngirim, misalnya ngirim tapi watermarknya terlalu banyak gitu. Jadinya jatuhnya yang dinaikin di media kan kurang bagus gitu. Jadi itu paling nggak pastiin dulu press release kalian lengkap gitu. Jadi nanti jurnalis ini kalau mau melakukan pendalaman kayak nanyain lebih lanjut itu bisa fokus ke data-data lainnya. Nah yang kedua nih, ini agak kesel juga sih. Yang kedua bertele-tele. Jadi ada tuh gue masih menemukan beberapa press release yang ini contoh aja ya. Contohnya misalnya lagi-lagi launching produk nih. Produknya misalnya ada kaitannya sama pandemi lah ya gitu. Ya vitamin lah taruhlah. Terus dia tuh di awalnya terlalu bertele-tele kayak cerita pandemi gini-gini, terlalu ngawang-ngawang lah intinya. Nah sedangkan informasi produknya ternyata sedikit banget gitu. Nah di situ kan bikin jurnalis yang mau nulis jadi bingung kan mau nulis apa. Sebenarnya memang kita bisa nanya lagi sih, dan seharusnya memang nanya lagi supaya lebih lengkap. Cuma kan kalau misalnya info intinya aja nggak ada, ya bisa jadi ntar ada hal-hal kecil yang terlewatkan kan, yang sebenarnya harus disampaikan tapi jurnalisnya juga nggak ngeh kalau itu penting, karena kaliannya yang bikin press release itu nggak memasukkan info itu karena terlalu fokus ke bikin press release yang panjang mungkin, jadi terlalu bertele-tele. Yang ketiga, kurang kreatif. Sebenarnya ini konteksnya bukan untuk press release yang pemerintahan gitu ya, karena kalau yang kebijakan atau mungkin peristiwa itu kan ya tentu nggak perlu terlalu ribet ya. Cuma kalau misalnya konteksnya lagi-lagi launching produk dan segala macam, mungkin kalau ada jasa atau mungkin klinik apalah, itu ya kalian perlu bikin yang agak kreatif gitu supaya menarik dilihat, jadi jurnalisnya juga tertarik untuk menulis lebih dalam dan mendalaminya gitu. Contohnya nih misalnya kalian gak cuma hard sell, cuma ngasih detail produknya terus kirim, gak cuma kayak gitu, tapi kalian ngasih misalnya tips-tips nih. Contohnya apa ya, misalnya kalian launching produk air conditioner lah misalnya, AC. Itu terus kalian gak cuma ngasih tahu AC-nya doang, tapi misalnya kalian ngasih tips nih gimana cara milih AC-nya, terus misalnya AC-nya itu ramah lingkungan tuh kalian jelasin gitu. AC yang ramah lingkungan kayak gimana? Pokoknya kasih info-info lain yang nambahin juga value dari produk kalian kan. Jadinya jurnalis semakin tertarik untuk mengangkat ini sebagai bahan tulisan atau mungkin bahan liputan mereka gitu. Ini masih jarang ditemuin nih, jadi kebanyakan masih hard sell gitu. Kenapa gue nulis ini? Karena gue banyak handle kayak nulis-nulis soal produk juga ya. Nah itu tuh kalau hard sell kayaknya agak-agak malas gitu loh nulisnya. Nah yang keempat itu, ini sebenarnya gak ada kaitannya sama penulisan, tapi sama relasi sih. Jadi yang keempat itu gak ada approach pribadi, kayak cuma misalnya ngirimnya via email gitu doang, terus gak di follow up lagi. Pokoknya gak ada sapa-sapaan lah. Bukannya kita mau mau disapa ya, tapi maksudnya ini kan tujuannya press release juga buat bangun relasi kan. Jadi nanti next kalau kita ada
butuh satu sama lain itu kan bisa dengan mudah kita saling ngehubungin kan. Tapi masih banyak yang kayak gitu, kayak yang cuma ngirim via email misalnya, terus ya udah nggak follow up lagi, naik ya naik beritanya, kalau enggak ya enggak gitu. Itu kan ya kurang gimana gitu ya. Kalau bisa sih kalian misalnya ngirim press release, at least kalian tuh kasih sapaan nama di email, atau kalau punya nomor kontaknya lebih bagus, jadi bisa lah sekalian kontak, terus ya basa-basi dikit aja, jadi ada relasi positif yang terbangun gitu. Nah yang kelima ini sebenarnya curhat pribadi sih, agak kesel juga sama yang kayak gini nih. Jadi langsung dikirimin ke rumah, bukan press release-nya aja, tapi misalnya launching produk sama produknya langsung, cuma tanpa konfirmasi. Itu kesel banget, karena kan kita nggak selalu bisa tayangin itu kan. Sebenarnya kita kan naikin berita itu nggak cuma karena ditawarin barang A terus oke, kita langsung bikin, nggak gitu kan. Kita pertimbangin dulu nih, kira-kira ada value-nya nggak, terus kira-kira bagus nggak, sesuai nggak sama pembaca kita atau penonton kita ya kan. Kalau misalnya langsung dikirimin gitu terus taunya jurnalisnya malas bikin, kan kalian juga yang rugi gitu. Ini masih banyak dilakukan sama brand. Jadi kalau bisa setidaknya konfirmasi dulu gitu, mau nggak nerima barang ini, nge-review barang ini, baru nanti dikirim, jangan main dikirim. Oke, itu tadi sebenarnya lebih ke curhatan gue aja sih. Jadi kalian kalau bikin press release jangan kayak yang tadi udah gue sebutin ya. Pada intinya bikin sesederhana mungkin aja. Terus di luar press release yang baik dan benar, kalian juga harus approach secara personal. Bukan harus, tapi disarankan kalau emang pengen bangun relasi yang baik gitu. Pada intinya sih sebenarnya press release tuh gampang aja sih bikinnya, asal ada 5W1H dan jelas semuanya lengkap, itu kita mau pasti. Dan jangan lupa juga cantumin kayak nomor kontak, jadi kalau misalnya kita mau nambahin info, nanya-nanya lain, itu bisa gampang, gak perlu kayak di email, karena gak semua orang langsung balas email dengan cepat. Jadi ya cobain cantumin nomor telepon juga gitu. Udah sih, paling segitu aja yang mau gue sampein hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang bikin press release ataupun yang mau jadi jurnalis lah. Mungkin kalian lihat-lihat juga tuh, jadi perhatian sama press release yang kira-kira kurang bagus gimana. Jadi kan bisa ngasih masukan tuh sama yang ngirim ya kan. Kalau misalnya kalian ada topik yang pengen kita bahas, bisa komen di bawah ini atau ke IG kita di @ngopsur. Ditunggu likes-nya juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngopsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.